Halo guys, buat teman-teman yang baru nonton, welcome. Hari ini gue mau bikin video mengenai bedanya Amerika dan Kanada. Gue dapat video request dari Andi Aja, bikin video bedanya Kanada dan Amerika. Seperti yang kalian tahu, gue tinggal di Amerika selama 8 tahun. Dan sekarang gue tinggal di Kanada, udah kurang lebih hampir setahun. So, gue mau bikin video mengenai bedanya Amerika dan Kanada. Sebelum kita lanjut, nonton dulu intro ini. Dan langsung aja, yang pertama, makanan di Kanada itu lebih bagus kualitinya dibandingkan Amerika. Tapi, harga makanan di Kanada menurut gua lebih mahal daripada di Amerika atau di US. Jadi kayak misalnya lu ke supermarket, contoh, telur di sini tuh mahal, cukup mahal. Kayak di supermarket biasa itu kayak $4. Sedangkan di US itu $1 dapat. Ada yang $1 dapat selusin. Di sini $4 selusin. Jadi gue kalau misalnya beli telur itu gue beli di Costco karena di Costco lebih murah. Itu tips buat kalian yang tinggal di Kanada nih. Tapi ya, kualitinya lebih bagus. Mereka lebih lebih ketat juga mengenai makanan. Kalau misalnya kalian beli di food truck atau restoran-restoran itu menurut gue lebih bagus. Dan gue perhatiin di supermarket juga barang-barangnya kualitinya lebih bagus. Nggak semua barang-barang itu bisa masuk ke Kanada untuk dijual. Sedangkan kalau di Amerika lebih open untuk kayak semua makanan, mau siapa pembuatnya, dari mana, itu mereka open untuk dijual. Sehingga lebih banyak kompetisi kan, karena kan lebih banyak pilihan, banyak kompetisi, harga lebih rendah. Yang kedua, gaji di Kanada actually nggak lebih tinggi daripada di Amerika. Ditambah kursnya Kanada itu kan lebih rendah juga kan sama Amerika. Jadi kayak overall gaji di Kanada lebih rendah daripada di Amerika. Tapi kalau diperhatiin benefitnya itu lebih banyak dibandingkan kalau lu kerja di Amerika. Ini gue bisa share berdasarkan pengalaman gue pribadi mendapatkan benefit dari perusahaan gue. Jadi perusahaan gue sekarang ini kalau di US itu nggak dapet mental health benefit, I don't think. Sedangkan yang di Kanada dapat mental health benefit sebesar 5.000. Itu gue juga share banyak mengenai benefit gue kerja di Kanada ini di video gue yang ini gue share di sini. Cuman basically mental health itu adalah kalau misalnya kalian mau ke psikolog, therapist, psychologist, itu kalian ditanggung up to 5.000 per tahun. Menurut gue sangat beneficial banget, membantu banget. Gue juga jujur gue pergi ke psikolog, gue pergi ke therapist secara reguler dan itu sangat membantu banget. Yang ketiga, di Kanada itu pajaknya lebih tinggi, tapi itu semua karena kesehatan di Kanada atau healthcare itu gratis. Jadi sistemnya itu kayak sebenarnya kayak BPJS lah. Cuman di Kanada ya BPJS-nya cuman lebih bagus lagi. Jadi benar-benar gratis sih untuk kalau misalnya kalian ke rumah sakit, urgent care, emergency itu semua gratis. Even kayak student di Kanada juga bisa dapat. Jadi menurut gue itu ada timbal baliknya lah. Kalau misalnya di US pajak itu lebih rendah, tapi nggak ada healthcare yang gratis. Jadi lu harus bayar sendiri atau lu harus beli insurance sendiri dan bayar asuransi kesehatan di Amerika. Yang keempat, ini cukup random aja. Perbedaan unit di Amerika dan di Kanada itu beda. Kalau misalnya Amerika, I think United States is the only country yang menggunakan empirical system. Itu mereka pakai miles, bukan kilometer. Kalau di sini kilometer, di Indo juga kilometer kan. Terus di Amerika pakai Fahrenheit, di sini pakai Celsius, di Indo juga Celsius. Terus tanggal juga, kalau misalnya di US itu bulan dulu, tanggal baru tahun. Kalau di sini tanggal dulu, bulan baru tahun. Kayak di Indo lah. Kalau di sini tuh kayak di Indo. Jadi gue ada adjustment juga sedikit karena kan gue udah 8 tahun di Amerika, jadi gue udah terbiasa dengan seperti itu kan. Jadi gue sedikit adjustment, tapi gue selama gue tinggal di Indo, gue menggunakan metric system, yaitu ya yang sekarang ini. Jadi nggak begitu susah lah adjustmentnya. Yang kelima, yang terakhir, tip di Kanada itu lebih rendah daripada di US. Ini berdasarkan apa yang gue perhatiin ya. Jadi kalau misalnya di Amerika dan di Kanada dan mungkin di beberapa negara yang lain, tip itu istilahnya wajib lah. Karena
orang-orang yang kerja di restoran itu gajinya sangat minimum banget, kayak bisa $2 per jam. Jadi mereka benar-benar mengandalkan tip. Nah, kalau misalnya di Amerika itu standarnya adalah 20%. Itu yang gue notice ya. Dari 18 sampai 25 ya. Cuman gue ambil tengahnya aja 20. Kalau di Kanada itu 15% orang udah benar-benar standar banget di sini 15%. Jadi kalau gue juga baca nih, contoh gue baca di Reddit. 15% itu standarnya tip di Kanada, tapi karena taxnya juga lebih tinggi kan. Jadi menurut gue ya udah tipnya lebih rendah, tapi karena taxnya lebih tinggi, jadi cukup apa ya impas lah istilahnya. Jadi kalau misalnya kalian makan di restoran $50 contoh, taxnya 15% di sini $7.50, tipnya juga 15% $7.50. Sedangkan kalau misalnya di US kalian makan $50, itu taxnya 9%, itu taxnya jadi $4.50, tipnya 20%, tipnya $10 19%, jadi $65 40%. Jadi ya hampir sama aja sih sebenarnya. Jadi $66 versus $65. Tapi again, satu Canadian dollar, satu US dollars, itu juga kursnya beda. So ya, singkat aja video kali ini gue cuma mau bahas 5 perbedaan antara Kanada dan Amerika. Kalau misalnya kalian juga mungkin ada tambahan lagi, komen di bawah, gue juga pengen tahu. Atau mungkin yang gue miss, yang gue lupa sebutin, komen di bawah. Kalau misalnya kalian juga ada pertanyaan atau ada request, komen juga di bawah, gue pasti baca. Thank you for watching. Jangan lupa follow Instagram, TikTok gue. And I'll see you next time. Bye guys.